ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan buat kita. Topik kita dalam hari ini, dalam minggu ini adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Inti dari nats kita minggu ini yaitu tentang persembahan kepada Tuhan. Sangat gampang ditelaah. Karena walau rentang waktu 2000 tahun yang lalu dengan keadaan jemaat saat ini sepertinya masih dalam keadaan dan konteks yang sama, khususnya dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Yesus menerjemahkan kepada murid-muridnya tentang apa yang dilihatnya yang dilakukan umat itu dalam tata cara perilaku antara 2 keadaan sosial yang berbeda, yaitu persembahan yang diberikan oleh orang kaya dibandingkan dengan persembahan yang diberikan oleh janda miskin. Dari banyaknya dan jumlah yang diberikan orang kaya itu tentu jauh lebih banyak dari yang diberi oleh janda miskin itu. Yesus berkata, apa yang diberikan oleh orang kaya itu adalah dari hasil kelimpahan rezekinya, sedangkan janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Seringkali terjadi bahwa orang kaya memberi persembahannya dengan mempertontonkan apa yang diberikannya, sementara orang miskin itu memberi dengan segala kerendahan hatinya, bahkan sering merasa tidak bernilai. Namun penilaian Tuhan berbeda adanya, karena yang dilihatnya adalah kepasrahan dan kerendahan hati. Ingatlah yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Itulah makna dari pemberian persembahan, apalagi persembahan buat Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak kekurangan suatu apapun, karena dialah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sebagaimana ikrar orang percaya, orang Kristen di seluruh dunia. Tetapi Dia mengasihi orang-orang yang memberi dengan kerelaan hati dan sukacita, bukan dengan kesombongan atau kekayaannya. Jemaat Tuhan yang berbahagia, camkanlah apa yang diberitakan dalam Amsal 11 ayat 24 sebagai berikut. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang hemat luar biasa namun selalu kekurangan. Janganlah kita selalu memberi dengan hitung-hitungan ketakutan. Ingat jugalah sewaktu Yesus dicobai orang-orang Farisi dengan menjerat dan supaya Yesus membuat kesalahan, yaitu tentang pembayaran pajak kepada kaisar. Orang-orang itu bertanya kepada Yesus, apakah murid-murid juga membayar pajak kepada kaisar? Yesus meminta sekeping dinar, lalu bertanya, ini gambar siapa? Orang itu menjawab,
itu gambar kaisar. Maka Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ulangan 8 ayat 17 sampai dengan 18. Kembali kepada kepasrahan dan kerelaan hati dalam memberi. Ingatlah janda dari Sarpat yang memberikan makanan terakhirnya kepada Nabi Elia, sebagaimana tertulis pada 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24. Demikian intinya. Saat itu daerah Sarpat mengalami kekeringan yang sangat hebat, di mana semua sungai sudah mengering dan hujan tidak kunjung turun. Kesanalah Allah menyuruh Nabi Elia untuk tinggal di rumah seorang janda miskin. Saat itu Elia meminta minum dan juga berpesan agar diberikan juga sepotong roti kepada janda miskin itu. Lalu janda itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kepercayaan, keyakinan, dan kesalehan janda Sarpat itu telah menyelamatkan hidupnya dan anak perempuannya, di mana tepung dalam tempayan itu dan minyak yang ada di buli-buli itu tidak pernah habis dan tidak pernah berkurang, sehingga musim kekeringan itu berlalu, hingga pohon dan tanam-tanaman menghasilkan buah-buahnya dan datangnya musim hujan. Akhirnya percaya, harapan, dan totalitas penyerahan diri kepada Tuhan akan memberikan kita kepada kehidupan yang pasrah dan berbahagia. Demikianlah renungan kita hari ini, hari Minggu ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih, Tuhan kekal selamanya. Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa mengetahui jumlah bintang-bintang di langit dan jumlah pasir di pantai dan di laut. Semua makhluk ciptaan-Mu tidak lepas dari perhatian-Mu ya Bapa. Burung-burung terbang di langit pun yang tidak menabur dan menuai, serta tidak menimbun makanannya di lumbung, tidak pernah kelaparan ataupun mati. Semuanya Engkau cukupkan. Bukankah kami ciptaan-Mu ini lebih mulia, melebihi semuanya itu ya Tuhan? Kami terkadang menjadi orang yang bengal, rakus, yang selalu mengandalkan nalar dan pikiran kami. Kami selalu mengejar harta duniawi dengan segala ketakutan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ajar dan kuatkanlah kami iman kami, supaya kami mengerti Engkaulah suluh-suluh kami pada kegelapan dan tongkat kami pada jalan terjal. Kami serahkan diri kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan semua orang yang kami kasihi, termasuk penguasa negeri dan hamba-hamba Tuhan, serta jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Tuntunlah ke jalan Engkau inginkan
dan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan permohonan ini. Amin.